Shalom dan selamat malam, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali secara virtual pada ibadah keluarga di malam hari ini, di minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, bimbinglah kami dalam terang kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan beriman hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membuka Alkitab pada Mazmur 91 ayat 3 hingga 13 yang menyatakan dalam lindungan Allah. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah berlindung hanya kepada Tuhan. Dengan ayat nas pada ayatnya yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jemaat Tuhan, perikop bacaan kita di malam hari ini merupakan lanjutan dari pasal 90 yang merupakan doa Musa yang adalah abdi Allah. Permohonan Musa kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang Maha Kuasa, tempat di mana Musa selalu ada di dalam naungan Tuhan. Musa mempercayai Allahnya sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanannya. Musa menyampaikan permohonannya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang menghadapi kesulitan hidup, yang menghadapi ancaman, yang menghadapi bahaya. Pada ayatnya yang ketiga hingga ke-13, dan kita juga mendapati di ayat tersebut bagaimana cara Tuhan melakukan atau menyatakan pertolongan kepada umatnya, kepada orang yang percaya hanya kepada Dia. Oleh karena itu kita melihat beberapa ancaman yang dialami oleh umat, yaitu ketika mereka berhadapan dengan orang-orang fasik yang dikatakan menjerat mereka, lalu mereka berhadapan dengan kekuatan
bangsa-bangsa lain di dalam peperangan yang cukup besar yang bisa saja menindas kehidupan Israel sebagai kaum yang lemah. Mereka juga menghadapi penyakit sampar, penyakit menular, dan juga tulah. Dan peristiwa itu bisa saja terjadi siang dan malam. Tetapi bagaimana pertolongan Allah dinyatakan, bahwa pemazmur menegaskan ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan, kubu pertahanan orang percaya, maka Tuhan sendiri yang akan melepaskan orang percaya dari jerat orang fasik, dari kekuatan bangsa-bangsa lain. Tuhan sendiri yang akan menaungi kehidupan umatnya karena kesetiaannya sebagai perisai dan pagar tembok yang senantiasa memagari kehidupan umatnya. Oleh karena itu umat diminta untuk tidak usah takut di dalam menghadapi setiap ancaman dan bahaya itu. Dan di dalam ayatnya yang ketujuh kita melihat karena Tuhan sendiri yang juga akan menyatakan kuasanya, yang akan membuat orang fasik menjadi rebah, dan perilaku mereka tidak akan menimpa orang percaya. Tetapi orang percaya hanya menontonnya dengan mata mereka sendiri, karena pembalasan itu adalah Tuhan sendiri yang melakukannya. Tuhan sebagai tempat perlindungan yang maha tinggi kiranya dapat dijadikan sebagai tempat perteduhan umat, bahwa malapetaka tidak akan menimpa mereka karena Tuhan yang mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga jalan setiap orang percaya. Dan singa maupun ular tedung yang pada saat itu menjadi satu ancaman, hal yang menakutkan dan membahayakan dalam kehidupan umat, atau gambaran sifat orang fasik. Tetapi mereka yang berlindung kepada Tuhan dikatakan akan menginjak singa dan ular, akan dapat menghadapi kekuatan lawan, akan dapat bertahan, orang percaya akan dapat selamat, dan orang percaya akan menjadi pemenang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop bacaan kita pada malam hari ini ada 3 pertanyaan yang didiskusikan kepada kita. Yang pertama, bagaimana kita memahami maksud dari pernyataan bahwa Tuhan sebagai tempat perlindungan? Hal-hal apa saja yang kira-kira mencerminkan hal tersebut? Tuhan sebagai tempat perlindungan bagi orang percaya. Hal ini harus kita pahami bahwa tempat kita tinggal dalam dunia ini adalah sifatnya sementara, kemah yang sewaktu-waktu dapat dibongkar. Di dalam dunia ini penuh dengan kefanaan, sementara kehidupan manusia, orang percaya juga sewaktu-waktu, bahkan di segala waktu, siang dan malam, dapat menghadapi ancaman yang membahayakan dan menakutkan. Oleh karena itu sejatinya tidak ada satupun tempat perlindungan dalam dunia ini sebagai tempat perteduhan kita, sebagai tempat untuk kita bernaung dari segala ancaman yang terjadi. Entahkah itu kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, peperangan, premanisme, atau bahkan pandemi COVID-19 ini sekalipun. Sehingga lewat firman Tuhan pada malam hari ini, sebagaimana pemazmur yang adalah Musa, dia juga senantiasa ada di dalam naungan Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Dia yang mempercayai Tuhannya sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Demikian jugalah hendaknya saya dan jemaat Tuhan
di dalam mengisi kehidupan ini, di dalam menghadapi setiap ancaman dan bahaya, di dalam menghadapi singa dan ular yang adalah orang fasik yang ada di sekeliling kita. Sakit penyakit, wabah yang menular ataupun yang membahayakan. Biarlah kita boleh tetap senantiasa berserah hanya kepada Tuhan saja. Lalu hal yang kedua, dari bacaan hari ini dinyatakan bahwa yang rebah adalah orang-orang fasik yang menerima ganjaran atas perbuatan mereka. Bagaimana kita memahami hal ini dalam konteks ini? Misalnya pandemi bencana alam, apakah mereka yang menderita adalah orang-orang fasik? Bagaimana kita dapat membedakan dengan bijak, termasuk memaknai mereka yang rebah oleh karena situasi sulit kehidupan, dan yang rebah akibat perbuatan jahat mereka sendiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita juga diminta untuk bijak memaknai kalimat pada ayatnya yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Ya, kata rebah di sini mengartikan bahwa bukan ditujukan kepada orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi orang-orang yang berlaku fasik, orang-orang yang berlaku jahat, orang-orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan atau naungannya, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan secara sungguh-sungguh. Karena pada kenyataannya situasi kondisi pandemi COVID ini, bahwa dari mereka yang gugur, dari mereka yang mengalami berbagai penderitaan terdampak oleh karena COVID adalah mereka yang juga pada kenyataannya banyak membaktikan diri bagi negara, bagi masyarakat, bagi gereja. Banyak mereka yang juga telah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Banyak di antara mereka yang juga sudah berada di dalam jalan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Tetapi dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya orang-orang fasik atau orang-orang jahat yang dikatakan rebah itu adalah orang-orang yang mengambil manfaat atau keuntungan dari keadaan yang sulit, dari keadaan yang tidak menguntungkan, yang seharusnya bagaimana dia memiliki rasa empati, bagaimana dia juga mendukung upaya-upaya pemerintah atau menunjukkan diri sebagai milik Kristus, tetapi hal itu tidak dinyatakan. Contohnya bagi pihak-pihak yang menaikkan harga obat penawar COVID-19, kemudian kartal yang juga mengambil keuntungan untuk kremasi dengan harga yang lebih tinggi, tabung oksigen yang dijual dengan harga yang tidak semestinya, padahal betapa banyaknya orang memerlukan akan tabung oksigen. Dan ada banyak juga dikala orang-orang mengalami resesi ekonomi, tetapi justru semakin banyak orang juga yang melakukan korupsi dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah kalau sesungguhnya orang percaya sudah berlindung kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan atau perteduhan, kenapa orang percaya masih tetap terus mengalami penderitaan? Sesungguhnya bukan karena kita berlindung kepada Tuhan, ada dalam naungan Tuhan, maka kita lalu mengalami penderitaan. Tidak. Tetapi mari kita melihat pribadi Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, yang kita ikuti dalam jalan iman kita, bahwa dia adalah anak Allah yang juga menyatakan ketaatannya kepada Bapa di sorga.
Dia yang mengampuni dosa manusia dan memberikan kehidupan yang kekal. Dia juga yang mengambil jalan penderitaan itu untuk kebaikan manusia dan dunia. Bukan hanya saat ada di dalam dunia ini, tetapi juga dalam kehidupan kekal kemudian. Oleh karena itu, setiap orang yang ada di dalam kehidupan bersama dengan Kristus juga tentunya akan mengalami penderitaan yang sama ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa kita juga akan mengalami setiap kesulitan, kita juga akan mengalami setiap pergumulan iman, tantangan yang ada. Sejatinya itu semua terjadi untuk memurnikan iman kita, untuk ketika kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman, yang membahayakan, yang tidak menguntungkan, solusi yang kita cari adalah bagaimana kita mencari Tuhan, menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan kita, perteduhan kita, dan tetap terus berjuang untuk melakukan segala pekerjaan yang baik yang telah Allah persiapkan bagi kita. Sesungguhnya di balik semua jalan yang telah kita ambil untuk mengikut Kristus, Tuhan menghendaki supaya kehidupan orang percaya tetap menghormati Dia sebagai Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan, berpegang pada janjinya, dan melakukan segala titahnya. Itu yang Dia kehendaki sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 103 pada ayat yang ke-17 dan 18. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesulit apapun kehidupan kita, jangan meninggalkan Tuhan dan jangan berubah sifat karakter kita seperti singa dan ular yang membahayakan, yang menakutkan sesama kita, tetapi tetaplah menjadi pribadi yang mencerminkan milik Kristus, yang tetap senantiasa ada di dalam persekutuan dengan yang maha tinggi, yang tetap senantiasa ada dalam naungan yang maha kuasa, sebagaimana pemazmur yang mempercayai Tuhannya sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan, sehingga lewat kuasa Roh Kudus segala jalan orang percaya tetap senantiasa dijaga oleh Tuhan, tetap senantiasa Tuhan menjadi perisai dan pagar tembok, dan kita boleh tetap bertahan, tetap boleh selamat untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan, dan kita boleh menjadi pemenang di atas semua hal yang kita alami. Kalau Tuhan sudah menghantarkan Israel keluar dari tanah Israel, maka Tuhan yang sama juga yang sudah menyediakan akan kehidupan yang kekal. Mari kita respon itu di dalam kehidupan yang tetap senantiasa menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami bersyukur kami boleh dapat mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman ini menggugah kami, menuntun kami untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kami Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Perbuatlah yang terbaik dalam semua apa yang kami alami Tuhan. Kami percaya Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha kuasa, dan malaikat-Mu yang senantiasa menjaga kehidupan setiap orang percaya, sehingga kami terluput dari segala mara bahaya maut sekalipun. Bapa, Engkau berkenan memberkati seluruh kehidupan umat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, dalam semua hal yang diperjuangkan, dalam pendidikan, pekerjaan, dalam usaha, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga di dalam segala perjuangan untuk boleh pulih dari segala masalah yang ada, bahkan sakit penyakit. Ke dalam tangan kuasa-Mu lah Tuhan kami mohon, supaya Tuhan menguatkan iman percaya umat Tuhan, supaya mereka dapat tetap terus percaya hanya kepada kuasa-Mu, dan mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan Tuhan, dan mereka boleh menjadi pemenang. Bapa, diberkati akan situasi kondisi
negara ini. Diberkati pemerintah senantiasa, baik dari pusat sampai pun ke daerah. Diberkati gerejamu supaya juga boleh mengambil bagian untuk menopang, untuk mendukung dan melakukan upaya-upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, sehingga Indonesia boleh semakin dipulihkan dan kami boleh melakukan karya kami untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah yang menjadi doa pengharapan kami, dan kiranya kami boleh menutup malam hari ini dalam istirahat malam. Dalam naungan Tuhan kami boleh membaringkan tubuh kami dan dibangunkan di pagi hari yang baru dalam syukur kepada Tuhan. Ya Bapa, sempurnakanlah segala sesuatu yang sudah kami lakukan di sepanjang hari ini. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.